Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan yaitu hasil UAS kelompok kami, yaitu tentang aplikasi repositori Kominfo. Dan di sini merupakan halaman dari view tampilan dari aplikasi kami tentang repositori Kominfo. Kami buat menggunakan CodeIgniter atau CI. Sebelumnya saya akan menampilkan dulu view-nya. Saya akan mengerun satu persatu. Masuk sebagai admin. Ini jika terjadi password atau username salah. Dan ini sudah masuk. Untuk tampilan admin adalah seperti ini, yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dan di sini untuk usernya terdapat dua user, yaitu admin dan juga pemimpin. Dan ini adalah fitur-fitur atau navigasi dari pemimpin. Nanti juga akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya langsung saja masuk ke dalam proses codingan. Kami menggunakan CodeIgniter 3, CI 3. CI sendiri itu merupakan framework PHP yang digunakan untuk mempermudah pembuatan website. Selanjutnya di sini kami juga menggunakan konsep MVC. Dan sebelum membahas tentang MVC atau penjelasannya, kita harus membuat database terlebih dahulu. Dan di sini adalah database yang kami buat. Di antaranya terdapat database tabel perangkat keras atau khusus, perangkat keras utama, tabel data umum yang recordnya berisi ID data umum, internal, eksternal, keterangan, sasaran pelanggan, dan bisa terlihat di sini. Lalu tabel penanggung jawab, primality, lalu tabel penanggung jawab teknis, tabel perangkat keras, tabel perangkat lunak, profil penyelenggara, dan lainnya yang sudah dijelaskan di dalam laporan. Selanjutnya masuk ke dalam MVC. MVC sendiri merupakan model view controller, di mana model sendiri digunakan untuk memanggil sebuah database. Di sini kita bisa memanggil sebuah database yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk view merupakan tampilan dari data umum, penanggung jawab, web, semua tampilan diatur dalam view ini. Lalu yang selanjutnya adalah controller, dan controller ini merupakan aturan atau tools yang digunakan untuk melakukan mengatur jalannya proses. Dan di sini dalam controller ini kami telah membuat kelas web dengan menurunkan dari CI controller. Lalu kami juga membuat function index, yang function ini bisa membuat view header, load view beranda, dan juga footer. Lalu tidak penting lagi kami membuat ini adalah function login, dan di sini jika kita ingin mengecek dan jika ceknya adalah salah, maka akan menampilkan view 404 konten. Selain itu, jika tidak, maka akan menguat view web header, login atau footer, atau di sini bisa masuk ke dalam halaman login. Lalu jika dalam load view header, login dan footer juga ada kondisi lagi. Jika kita ingin mengecek button login, maka akan menampilkan username, lalu password, lalu akan mengambil data dari tabel user dan username lalu query. Lalu jika jumlahnya tersebut sama dengan 0 atau 0, maka username memiliki kondisi belum terdaftar. Jika tidak, maka username atau password salah, dan ini akan dialihkan ke web atau login atau halaman, tetap pada halaman login. Tetapi jika tidak atau selain hal di atas tadi,
maka akan dialihkan ke halaman web, atau dengan kata lain sudah dalam kondisi true. Selanjutnya adalah function logout. Kami juga membuat function logout untuk melakukan proses logout atau keluar. Selain itu kami juga membuat function lupa password. Di sini jika kita ingin jika kita melakukan cek lalu kondisinya salah, maka akan menampilkan load atau mengambil view dari 404 konten. Tetapi jika tidak, akan menampilkan load view web header, view web lupa password, dan footer. Selanjutnya kami juga membuat function error not found atau dalam kondisi error, dan dalam function ini berisi jika kita dalam kondisi error akan mengambil dari tampilan view, yaitu 404 konten. Selanjutnya adalah function profile, dan di sini jika kita melakukan cek, maka akan dialihkan ke halaman web atau login, dan jika tidak, maka akan menghasilkan view header atau meload view header, profil, dan juga footer. Dan di sini jika kita melakukan button update, maka kita bisa menginput username dan juga password yang akan mengambil data dari tabel user dan username. Dan jika kita melakukan cek data sama dengan kosong, maka statusnya adalah update. Jika tidak, tetapi kita melakukan cek, maka statusnya adalah update. Dan jika tidak, maka statusnya adalah kosong. Selanjutnya, jika statusnya sama dengan update, maka akan menampilkan data username sama dengan username, dan juga password sama dengan password, yang berarti bahwa data tersebut berhasil disimpan itu ke dalam tabel user dan username. Tetapi jika tidak atau else, kita belum berhasil melakukan update atau username sudah ada. Untuk alurnya dapat dilihat seperti codingan berikut. Dan jika username sudah ada, maka akan dialihkan atau direct ke halaman web atau profil. Selanjutnya adalah function upload file. Dan function upload file ini berisi load view form upload image seperti ini. Selanjutnya kami juga membuat function upload. Function ini berisi untuk ketentuan-ketentuan upload gambar, diantaranya formatnya antara lain adalah JPG, PNG, atau GIF dengan ukuran maksimal adalah 2000 pixel, maka akan menghasilkan load library atau upload. Dan jika kita melakukan upload, kondisinya adalah profile pic, maka akan terjadi error. Dapat terlihat codingannya seperti ini. Selanjutnya juga akan menampilkan view form upload image juga error. Tetapi selain itu, atau jika tidak melakukan upload profile pic, maka akan menampilkan view image upload success atau berhasil mengupload image atau gambar. Selanjutnya kami membuat function data umum. Dan di sini jika kita melakukan cek, maka akan redirect atau dialihkan ke halaman web atau login. Dan jika tidak, maka akan menampilkan view atau load view header, load view data umum, dan juga load view footer. Di sini juga menampilkan data user yang mengambil data dari tabel user dan username, data umum dari tabel data umum, dan juga kode. Selain itu
Di sini juga terdapat kondisi jika kita melakukan pause atau button simpan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Lalu jika kita terdapat kondisi jika sertifikat tersebut sama dengan kosong, maka kondisinya adalah kosong atau tidak ada kondisi. Tapi jika tidak, maka akan melakukan upload path atau aset sertifikat berhasil atau diizinkan. Tipenya adalah JPG, PNG atau GIF. Dan ini akan menampilkan akan membuat library atau upload config. Dan jika upload ini kita melakukan upload sertifikat, maka hasilnya upload adalah gagal atau upload gagal. Dan jika tidak, maka sertifikat sama dengan menampilkan atau bisa mengupload data, yaitu file nama. Lalu jika kita ingin melakukan check ID yang kondisinya adalah sama dengan 0, maka statusnya adalah simpan. Tetapi jika tidak, statusnya adalah kosong. Dan jika variabel status ini bernilai simpan, maka akan mengisi array seperti berikut. Mengisi variabel data yang berisi array seperti berikut, diantaranya ada ID data umum sama dengan ID data umum, nama internal sampai sertifikat, dan dapat dilihat sendiri seperti berikut. Dan ini juga berarti kita sudah berhasil melakukan simpan data, yaitu di dalam tabel data umum. Data umum pun berhasil ditambahkan. Tetapi jika tidak, maka berarti data umum itu sudah ada seperti ini, atau akan dialihkan ke halaman web atau data umum. Selanjutnya kami juga membuat function cetak data umum yang di dalamnya terdapat data umum yang diambil dari tabel data umum yang akan menampilkan load view data umum atau cetak data umum. Kami juga membuat function cetak repository yang kondisinya atau isinya adalah menampilkan load view repository atau cetak repository. Cetaknya melalui PDF. Yang data repository ini diambil dari tabel repository di dalam database. Kami juga membuat function data umum edit atau edit data umum. Nah, isinya adalah melakukan cek session user data. Dan jika kita melakukan cek, maka akan diarahkan ke halaman web atau login. Tapi jika tidak, akan terdapat user yaitu dari tabel user dan username, dan data umum dari tabel data umum atau ID data umum. Dan jika kita ingin melakukan edit data umum sama dengan nilainya 0, maka akan dialihkan ke redirect atau web data umum. Tetapi jika tidak, akan langsung terjadi kondisi seperti codingan ini, atau akan menampilkan load view header data umum atau data umum edit dan juga footer. Dan jika kita melakukan pause button simpan, maka kita bisa melihat di sini ada variabel data umum yang juga melakukan pause merujuk ke ID data umum dan seterusnya. Selanjutnya kami juga membuat function data umum atau hapus data umum. Di dalam function ini terdapat kondisi jika melakukan cek sama, yaitu diarahkan ke web atau login, dan jika tidak, maka perusahaan berhasil dihapus
atau berhasil menghapus sebuah data. Kami juga membuat function cetak profil penyelenggara yang di dalamnya menampilkan load view profil penyelenggara atau cetak profil penyelenggara, yang datanya adalah profil penyelenggara diambil dari tabel profil penyelenggara di dalam database. Ada juga function lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk bagian function profil penyelenggara di bagian edit, di sini ada jika melakukan cek maka akan dialihkan ke web atau login, jika tidak maka akan mengambil dari data user, data profil penyelenggara dan ID penyelenggara. Kemudian jika 6 row-nya adalah sama dengan 0 maka akan dialihkan ke web atau profil penyelenggara. Kemudian jika tidak akan mengambil data dari tabel penyelenggara dan meload view header profil penyelenggara atau profil penyelenggara edit dan footernya. Kemudian melakukan simpan. Di sini arraynya berisi ID penyelenggara, nama satuan kerja, nomor telepon, dan website. Kemudian mengupdate data di tabel profil penyelenggara. Kemudian jika sukses maka akan menampilkan profil penyelenggara berhasil diubah. Kemudian akan dialihkan lagi ke profil penyelenggara. Selanjutnya untuk profil penyelenggara bagian hapus, untuk jika mengecek maka akan diarahkan ke web atau login, jika tidak maka mendelete data di tabel profil penyelenggara dan ID penyelenggara. Kemudian jika sukses maka akan menampilkan profil penyelenggara berhasil dihapus dan akan mengembalikan lagi ke web atau profil penyelenggara. Selanjutnya untuk function bagian perangkat keras. Di sini jika melakukan cek maka akan diarahkan ke web atau login, dan jika tidak akan mengambil data dari tabel user dan tabel perangkat keras dan akan meload view header perangkat keras dan footernya. Kemudian di bagian simpan, di sini ada array yang berisi ID perangkat keras, perangkat utama, informasi data center, dan perangkat khusus. Dan kemudian menyimpan data di tabel perangkat keras. Jika berhasil atau sukses maka perangkat keras berhasil ditambahkan dan kemudian diarahkan lagi ke web atau perangkat keras. Selanjutnya untuk bagian function perangkat keras edit, jika melakukan cek maka akan diarahkan ke web atau login, jika tidak maka mengambil data dari tabel user dan tabel perangkat keras dan juga ID perangkat keras. Jika perangkat keras berisi sama dengan 0 maka akan diarahkan ke web atau perangkat keras. Jika tidak maka akan mengambil data dari tabel user, tabel perangkat keras, dan meload view header, view perangkat keras, dan view footernya. Kemudian di bagian simpan, di sini ada array yang berisi ID perangkat keras, perangkat umum, informasi data center, dan perangkat khusus. Kemudian akan mengambil data di tabel perangkat keras sebagai array di atas, dan jika sukses maka akan menampilkan perangkat keras berhasil diubah dan diarahkan lagi ke web atau perangkat keras. Kemudian di function perangkat keras bagian hapus, jika kita melakukan cek akan diarahkan ke web atau login, dan jika tidak akan mengambil data dari tabel user dan melakukan delete data di tabel perangkat keras dan ID perangkat keras. Jika sukses maka perangkat keras berhasil dihapus dan akan diarahkan lagi ke web
atau perangkat keras. Kemudian untuk function cetak perangkat lunak, di sini mengambil data dari tabel perangkat lunak dan memuat view dari perangkat lunak atau cetak perangkat lunak. Untuk function perangkat lunak, di sini jika melakukan cek akan diarahkan ke web atau login, jika tidak akan mengambil data dari tabel user dan tabel perangkat lunak dan memuat view header, view perangkat lunak dan view footer. Kemudian di bagian simpan, di sini ada array yang berisi ID perangkat lunak, sistem operasi, web server, basis data, bahasa pemrograman, dan framework. Jika sudah, maka akan menyimpan data di tabel perangkat lunak, dan jika sukses, maka perangkat lunak berhasil ditambahkan dan akan diarahkan lagi ke web atau perangkat lunak. Di function perangkat lunak bagian edit, di sini jika melakukan cek akan diarahkan ke web atau login, jika tidak akan mengambil data dari tabel user dan data dari tabel perangkat lunak. Kemudian jika perangkat lunak sama dengan 0, maka akan diarahkan ke web atau perangkat lunak. Jika tidak, maka akan memuat view header dan view perangkat lunak atau perangkat lunak edit dan view footer. Kemudian di bagian simpan ada array ID perangkat lunak, sistem operasi, web server, basis data, dan bahasa pemrograman dan framework. Kemudian akan mengupdate data di tabel perangkat lunak sebagai array di atas, dan jika berhasil maka akan berisi tentang perangkat lunak berhasil diubah dan dikembalikan lagi ke web atau perangkat lunak. Di function perangkat lunak bagian hapus, di sini ada jika kita melakukan cek akan diarahkan ke web atau login, jika tidak mengambil data dari tabel user dan kemudian mendelete data dari tabel perangkat lunak dan ID perangkat lunak. Jika berhasil atau sukses, maka perangkat lunak berhasil dihapus dan dikembalikan lagi ke web atau perangkat lunak. Kemudian di function cetak tata kelola, di sini mengambil data dari tabel tata kelola dan memuat view tata kelola atau cetak tata kelola. Kemudian function tata kelola, di sini jika kita melakukan cek maka akan diarahkan ke web atau login, jika tidak akan mengambil data dari tabel user dan mengambil data dari tabel tata kelola. Kemudian kemudian akan memuat view header, view tata kelola, dan view footernya. Kemudian di bagian simpan, di sini ada array edit tata kelola, frekuensi pemeliharaan, evaluasi layanan, frekuensi gangguan, dan dokumen SOP. Kemudian di sini akan menyimpan data di tabel tata kelola dan kemudian jika berhasil akan menampilkan tata kelola berhasil ditambahkan dan kemudian diarahkan lagi ke web atau tata kelola. Kemudian di bagian function tata kelola edit, di sini jika kita melakukan cek akan diarahkan ke web atau login, jika tidak maka akan mengambil data dari tabel user yaitu username dan tabel tata kelola yaitu ID tata kelola. Kemudian jika sama dengan 0 akan diarahkan ke web atau tata kelola, dan jika tidak maka akan menampilkan view dari header, tata kelola, dan footernya. Kemudian di bagian simpan, di sini ada array yang berisi ID tata kelola, frekuensi pemeliharaan, evaluasi layanan, frekuensi gangguan, dan dokumen. Di sini akan mengupdate data di tabel tata kelola sesuai array, dan jika sukses maka tata kelola berhasil diubah.
Selanjutnya untuk penjelasan function lebih lengkapnya akan dijelaskan di dalam laporan. Kemudian kita masuk ke dalam bagian model. Di sini di model kita membuat kelas yaitu bernama CRUD yang diturunkan dari CE model. Di sini ada function getData yaitu mengambil database dari tabel dan mengembalikan query. Kemudian untuk function autocode atau otomatis kode, di sini dapat mengatur maksimal yaitu dari ID data umum, mengambil dari database ID data umum, dan auto dari database ID tabel data umum, dan mengembalikan auto dari result array. Kemudian untuk function getData PK yaitu berisi tabel, word, dan ID juga sama mengembalikan dari query. Kemudian untuk save data ini dapat menambahkan database yaitu insert tabel dan data, dan mengembalikan database insert ID. Kemudian untuk function update data, di function update data ini database akan mengupdate tabel data dan akan mengembalikan ke database yaitu affected row. Kemudian function delete data PPK ini akan mengetahui yaitu database berada di mana dan ID-nya, kemudian mendelete database yaitu tabel. Kemudian untuk function print data umum, di sini akan mengembalikan di database, kemudian mengambil dari tabel data umum. Kemudian untuk function print repository juga sama, yaitu mengambil dari data tabel repository. Selanjutnya adalah bagian dari view atau merupakan tampilan dari setiap navigasi yang ada pada output web nanti. Di antaranya meliputi view data umum, terus ada penanggung jawab teknis, perangkat keras, lunak, produk penyelenggara, dan lainnya bisa dilihat pada sublime text berikut ini. Selanjutnya untuk data umum terdapat cetak data umum, dan di sini di dalam view ini terdapat sebuah link yang mengarah ke dalam bootstrap atau mengambil dari tampilan bootstrap 4 yang ini juga. Lalu juga terdapat struktur tabel yang tabel tersebut berisi antara lain ID data umum, nama internal, nama eksternal, keterangan, sampai sertifikat. Bisa dilihat seperti berikut. Seperti ini. Lalu dilanjut data umum yang sebelumnya adalah cetak data umum, ini adalah data umum yang di dalamnya terdapat session user data atau mcroot. Di dalamnya juga terdapat sebuah kondisi, yaitu jika melakukan cek level sampai dengan perizinan, maka akan melakukan tambah. Seperti ini bisa dilihat codingannya. Jika cek level sampai dengan perizinan, maka juga terdapat form horizontal. Secara horizontal, metodenya adalah post atau melakukan post dengan kelas call md12. Di sini juga terdapat form atau untuk mengisi inputan seperti ini, yaitu nama internal, nama eksternal, keterangan, sasaran pelayanan, masuk ke dalam div class form group adalah nama ini. Langsung lanjut ke data edit atau edit data umum. Di sini terdapat koneksi ke dalam database
yaitu untuk memberikan hak akses untuk mengedit isinya atau recordnya. Seperti ini, menggunakan localhost, root, repository, nama database-nya, dan jika tidak, maka database gagal seperti biasa. Dan di sini juga terdapat form, yaitu edit data umum yang diatur dalam codingan ini, yang dibungkus dalam ini, nama internal, nama eksternal, keterangan, sasaran, dan bisa dilihat pada codingan. Lalu ada juga tentang view untuk penampilan atau tampilan error. Di sini adalah error 404 yang ini nanti telah dipanggil atau akan dipanggil oleh controller jika terdapat proses error. Maka yang dipanggil adalah view error ini. Error database, ada error exception, dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk view dari penanggung jawab, di sini ada cetak penanggung jawab. Di sini akan mencetak laporan data repository yang berisi ID penanggung jawab, nama penanggung jawab, NIP, nama satuan kerja, dan seterusnya. Kemudian untuk tampilan dari penanggung jawab sendiri, di sini akan mengambil database dari repository dari tabel penanggung jawab yang berisi di sini berisi ID penanggung jawab, nama penanggung jawab, dan seterusnya. Kemudian untuk edit penanggung jawab ini nanti akan menyimpan data pada tabel penanggung jawab di database. Selanjutnya untuk penanggung jawab teknis, untuk cetaknya juga sama, akan mencetak ID penanggung jawab teknis, nama penanggung jawab teknis, NIP, dan seterusnya. Kemudian untuk bagian view dari penanggung jawab teknik, di view ini akan dipanggil oleh controller, dan di sini juga terkoneksi dengan database repository. Dan untuk penanggung jawab teknik di bagian edit, di sini dapat menyimpan data atau merubah data dari tabel penanggung jawab di bagian di database. Kemudian untuk perangkat keras, untuk cetak perangkat keras akan mencetak ID perangkat lunak, sistem operasi, web server, dan seterusnya. Kemudian untuk view-nya ini nanti akan dipanggil oleh controller, dan di sini juga terhubung dengan database repository. Kemudian untuk perangkat keras bagian edit, di sini akan terkoneksi dengan database dan nantinya akan mengupdate data atau mengedit data untuk bagian perangkat keras. Untuk perangkat lunak juga sama, dapat mencetak, dan untuk tampilannya ini nanti akan bisa dipanggil oleh controller dan juga terkoneksi dalam database repository. Dan untuk pengeditnya ini, perangkat lunak bagian edit di sini juga terkoneksi oleh database yang nantinya akan mengedit atau menambahkan data ke dalam tabel perangkat lunak di bagian database repository. Kemudian untuk profil penyelenggara juga ada cetak, kemudian profil penyelenggara yang terkoneksi dengan database dan bisa dipanggil oleh controller, dan untuk profil penyelenggara edit juga terkoneksi dengan database yang nantinya akan dapat merubah data. Kemudian untuk repository sendiri, di sini ada cetaknya yang berisi ID data umum, nama internal, nama eksternal, keterangan, dan seterusnya. Dan untuk tampilannya ini bisa dipanggil oleh controller dan juga terkoneksi dengan database di bagian tabel repository. Kemudian untuk bagian editnya juga terkoneksi dengan database dan nantinya dapat merubah data.
Dan untuk tata kelola juga sama, ada cetak untuk mencetak ID tata kelola, frekuensi pemeliharaan, dan seterusnya. Kemudian untuk tata kelola tampilannya ini akan bisa dipanggil oleh controller dan juga terkoneksi dengan database repository. Dan untuk tata kelola bagian edit ini juga terhubung dengan database repository dan nantinya akan dapat merubah data. Untuk tenaga pendukung juga sama, ada cetak, kemudian ada tampilannya yang nanti bisa dipanggil controller dan terhubung dengan database. Dan di bagian edit ini juga terhubung dengan database yang nantinya akan dapat merubah data atau mengedit data di tabel tenaga pendukung di database repository. Kemudian di sini ada selanjutnya untuk view bagian web ini ada daftar, yaitu terdapat form daftar untuk mendaftarkan data username dan password. Yang seterusnya ada footer yang berisi footer dari bagian login itu, dan header ini ada header dari form login. Kemudian di sini ada login PHP-nya. Ini adalah form untuk login. Kemudian ada lupa password. Di sini adalah untuk tampilan dari lupa password atau masuk email yang tidak valid. Kemudian di sini ada 404 konten. Di sini adalah jika halaman yang kita tuju itu tidak dapat ditemukan atau diminta itu tidak ditemukan namanya. Kemudian ada beranda. Di sini ada jumlah pengguna, jumlah data umum, jumlah profil penyelenggara, jumlah perangkat keras, dan seterusnya. Lalu. Selanjutnya untuk di bagian beranda, di sini terdapat untuk menampilkan pengguna, data umum, profil penyelenggara, perangkat keras, perangkat lunak, tenaga pendukung teknis, penanggung jawab, dan penanggung jawab teknis. Untuk bagian footernya yaitu sebagai berikut. Kemudian bagian headernya yaitu sebagai berikut. Dan untuk bagian profil, di sini ada tampilan untuk dapat mengubah password dan username. Baiklah, di sini saya akan login sebagai admin, di mana username-nya adalah admin dan passwordnya admin. Di sini bisa dilihat ada beberapa fitur di dalam bagian admin, di mana ada jumlah pengguna, ada jumlah data umum, ada profil penyelenggara, ada jumlah perangkat keras, perangkat lunak, terus juga ada pendukung teknis, ada penanggung jawab, dan juga penanggung jawab teknis. Bisa dilihat di sini fitur-fiturnya. Di sini juga bisa dilihat di kolom bagian kiri itu ada beranda, terus ada juga Itmun data repository di mana ada data umum. Berikut adalah tampilan fiturnya. Di sini ada ID data umum, nama internal, data eksternal, keterangan, terus juga ada sasaran pelayanan dan sebagainya sampai bawah, hingga ke upload bagian sertifikat. Ini pilihan iya atau tidak. Oh ya, di sini ada beberapa fitur yang harus dipilih. Jadi sebagai user itu kita nggak harus untuk mengisi secara manual. Tingkat sistem pengamanan, sistem terkait, dan yang terakhir upload sertifikat. Nah, di bawah ini adalah data yang telah diisi oleh user. Sertifikat sudah disimpan. Jadi nanti data yang diisi itu akan
secara otomatis terisi di dalam data bagian di bawah ini. Jadi di sini tuh bisa hapus, tambah, edit juga. Terus juga ada profil penyelenggara, ada ID profil penyelenggara, terus ada nama satuan kerja, nomor telepon, serta juga websitenya. Terus ada perangkat keras. Perangkat keras, di perangkat keras ini kita dapat memilih Selanjutnya ada perangkat keras, di mana di perangkat keras ini terbagi menjadi perangkat keras utama serta juga perangkat keras khusus. Di sini bisa ditambahkan perangkat keras utamanya dan juga perangkat lunaknya. Serta untuk perangkat lunak di sini ada ID perangkat lunak, ada sistem operasi, ada web server, ada basis data, terus juga ada bahasa pemrograman yang digunakan sama frameworknya. Nah, di sini bisa dilihat untuk data yang diisi itu nanti akan terotomatiskan di bawah supaya data yang diisi tadi itu bisa dicetak PDF. Selanjutnya untuk tenaga pendukung teknis. Di sini ada ID tentang tenaga pendukung teknis, ada jenisnya. Jenisnya itu ada operator, pemrograman, database, data analis, sama sistem analis. Juga ada jumlah, kompetensi, sama statusnya. Di sini juga ada bisa cetak PDF-nya. Cuma di sini kita belum melakukan pengisian data, jadi di data yang tersimpan oleh user ini belum ada datanya. Selanjutnya untuk tata kelola. Untuk tata kelola di sini ada ID tata kelola, terus ada frekuensi pemeliharaan layanan, terus juga ada evaluasi layanan. Dimana dari ID ini kita harus melakukan pengisian secara manual atau nggak bisa milih. Tapi untuk frekuensi sama evaluasi ini kita bisa milih dari data layanan yang diberikan. Terus juga ada frekuensi gangguan, ini juga milih bagian apa aja. Terus juga ada dokumen SOP. Untuk dokumen SOP ini kita harus menambahkan atau mengupload dokumen SOP-nya. Selanjutnya ada penanggung jawab. Di sini ada ID penanggung jawabnya, ada nama penanggung jawabnya, ada NIP, terus nama satuan kerjanya, alamat satuan kerja, provinsi, kota, kode pos, nomor handphone sama email. Di sini user diharuskan untuk mengisi secara manual. Dan untuk yang terakhir di sini ada penanggung jawab teknis. Di mana di sini juga ada ID penanggung jawab teknisnya, terus nama penanggung jawab teknis, terus ada NIP, nama satuan kerja, alamat satuan kerja, provinsi, kota, kode pos, nomor handphone sama email. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan pada menu pemimpin atau pada tampilan pemimpin, yaitu saya masuk username lalu password, lalu saya masuk. Dan di sini merupakan tampilan dari pemimpin. Untuk fitur-fiturnya di sini kita bisa merubah nama profil, saya ganti menjadi pemimpin. Lalu passwordnya saya update juga, saya edit. Lalu saya simpan. Sudah berhasil kita edit data. Selanjutnya untuk navigasinya meliputi antara lain data umum, profil penyelenggara, perangkat keras, perangkat lunak, tenaga pendukung teknis, tata kelola, penanggung jawab, dan penanggung jawab teknis. Dan pada menu atau tampilan pemimpin ini, user atau kita hanya bisa memperoleh akses untuk mencetak data saja atau melihat data saja, dan tidak memiliki akses untuk melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete. Langsung saja masuk ke data umum. Dan di sini kita bisa melihat
dan kita hanya diberikan hak akses untuk melihat dan juga mencetak, juga memfilter. Lalu kita coba langsung melakukan cetak, dan ini saya print, saya simpan, hasilnya adalah sebuah PDF. Data cetak, saya simpan, data berhasil disimpan, dan ini adalah data yang sudah saya cetak tadi dan sudah berhasil. Selanjutnya, untuk navigasi berikutnya adalah profil penyelenggara. Sama seperti data umum, kita hanya diberikan akses untuk mencetak dan melihat, tidak diberikan untuk mengubah ataupun mengedit data ataupun menambah. Langsung saja kita melakukan cetak seperti ini untuk mencetak, tapi saya cancel saja atau sudah berhasil melakukan cetak. Lalu masuk ke perangkat keras. Pada perangkat keras ini, mohon maaf, aplikasi UAS Project Akhir kami masih mengalami error atau belum dalam selesai perbaikan, jadi masih error, sehingga untuk perangkat keras belum ada tampilan sesuai yang kami inginkan. Langsung saja masuk ke navigasi perangkat lunak, dan di sini sama, kita hanya bisa melakukan cetak. Ini juga masih belum maksimal dalam fitur cetaknya, karena masih belum selesai atau masih dalam perbaikan. Selanjutnya adalah navigasi untuk tenaga pendukung teknis, dan di sini datanya. Lalu kita coba untuk memfilter. Memfilter berdasarkan nomor. Lalu kita coba untuk mencetak. Sama seperti yang tadi, masih cetak untuk bagian tenaga pendukung teknis belum juga maksimal atau masih belum selesai. Untuk navigasi tata kelola, ini berisi isi dari tata kelola yang langsung terhubung ke dalam database. Lalu kita melakukan cetak, dan di sini jika melakukan cetak seperti ini, tapi saya cancel saja, atau sudah fitur cetak sudah berfungsi. Pada navigasi penanggung jawab, kita bisa melihat data penanggung jawab, lalu coba melakukan cetak, dan di sini juga masih error. Lalu yang terakhir adalah penanggung jawab teknis. Ini adalah data-datanya, kita hanya bisa melihat dan juga mencetak, dan untuk fitur cetak sudah berhasil seperti ini. Coba saya melakukan cetak. Penanggung jawab, saya save, masuk ke dalam file penanggung jawab seperti ini. Dan pada menu atau navigasi tampilan pemimpin ini memang ada beberapa fitur cetak PDF yang belum maksimal atau belum selesai, dan mohon maaf karena memang waktunya menurut saya itu belum saya manfaatkan atau kami manfaatkan secara maksimal. Dan untuk menu-menu lainnya sudah saya jelaskan tadi atau sudah dijelaskan oleh teman-teman. Dan di sini kita juga bisa logout atau keluar, lalu bisa masuk sebagai admin ataupun seorang pemimpin. Selanjutnya adalah untuk penjelasan pembagian tugas pada UAS web kali ini. Diantaranya dibagi menjadi 4 orang, yaitu yang pertama adalah Salsa dan Nabila, adalah bertugas mengerjakan laporan. Mereka juga mengerjakan bagian database di dalam MySQL, struktur, dan juga konstrain-konstrainnya. Selanjutnya saya dan Hanung mengerjakan bagian coding atau MVC atau code igniter 3 yang dibagi menjadi model, view, dan controller. Sekian dari pembahasan dan juga
penjelasan pembagian tugas dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.